bercerita, mereka berenang dan bermain bersama-sama. Namun, Jakarta melihat salah satu selendang tak jauh darinya. Rasa penasaran menarik kelojokannya. Ia pun mengambil salah satu selendang itu dan menyembunyikannya. Matahari mulai turun dan langit akan menggelap. Para bidadari akan bersiap-siap kembali ke kayangan. Kita harus bersiap-siap. Selendangku tidak ada. Aku tidak bisa kembali tanpa itu. Coba cari lagi, mungkin jatuh di dekat batu. Kami tidak bisa menunggu lama lagi. Baik, mari kita pulang. Para bidadari tak punya pilihan lain selain membiarkan Nawangwulan bersendirian. Mencari sekian lama, para bidadari pun akhirnya memilih meninggalkan Nawangwulan sendiri. Maafkan kami, Nawangwulan. Kami harus kembali sekarang. Nawangwulan hanya bisa menunduk sedih ketika saudari-saudarinya terbang kembali ke langit kayangan. Saat di sela-sela kebingungan dan ketakutan Nawangwulan, Jakartaru pun menghampiri Nawangwulan. Nawangwulan menatapnya dengan cemas dan penuh rasa takut. Selendangku hilang. Aku tidak bisa pulang ke Jakarta. Tapi aku ragu bagaimana jika kau datang seperti siapa. Nawangwulan pun mengangguk dengan yakin. Hari demi hari Nawangwulan tinggal di desa Jakarta. Nawangwulan tinggal memasak, menenun, dan membawa kedamaian ke rumah kecil Jakarta. Dan akhirnya keduanya saling jatuh hati. Jakarta pasangan kami berdiri kali terhati. Yaitu memang hidup kita bersedia. Mereka pun hidup bahagia dan mempunyai seorang bayi perempuan yang lucu. Bayinya mana? Namun ada satu hal yang selalu dilakukan oleh Nawangwulan. Ia selalu masak di beras kecil periuk ini. Namun anehnya beras itu tak pernah habis. Namun pada suatu hari Jakartaru membuka periuk kecil ini yang sudah dipesankan oleh Nawangwulan untuk tidak pernah membuka periuk kecil ini. Jaka, kamu buka periuk itu. Mulai hari ini aku harus memasak seperti biasa karena kekuatanku sudah hilang. Hari berganti demi hari. Pada suatu pagi, saat Nawangwulan sedang menyapu gudang, ia tak sengaja menemukan selendang
yang tak jauh darinya di sudut loteng. Cahaya selendang itu berkilau dan sangat lembut. Jaka, ini selendangku. Jadi selama ini Ia menatap Jaka Tarub dengan tak percaya akan hal barusan yang terjadi. jadi kamu yang melindungikannya. Aku mencintai kalian, tapi tugas orang lain tidak bisa ditinggalkan. Nawang Wulan pun mengenakan selendangnya dan cahaya lembut mengelilingi tubuhnya. Maafkan aku akan selalu ingat kalian. Jagalah desa dengan baik dan jangan hidup penuh penyesalan. Dengan mata berkaca, Jaka Tarub pun meninggalkan Nawang Wulan. Dan Nawang Wulan pun pergi meninggalkan Jaka Tarub. Jaka Tarub menyesali perbuatannya. Akhir cerita meski ditinggal, Jaka Tarub menjadi ayah yang kuat dan penyayang. Ia belajar dari kesalahannya. Cinta sejati tak bisa dipaksakan. Dan setiap malam, setiap bintang yang paling terang muncul di langit, ia percaya bahwasanya itu adalah Nawang Wulan yang sedang melihat mereka dari hari. Baiklah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita Jaka Tarub adalah cinta sejati tidak boleh dipaksakan dan didasari kebohongan. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam hubungan. Kepercayaan dilanggar bisa berakhir dengan penyesalan. Baiklah, terima kasih. Itulah penampilan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.